Oke, kembali lagi bersama saya di Movila dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama atau untuk kita bahas bersama dan untuk kalian tahu pemirsa dan untuk seluruh masyarakat tahu. Ya, karena ini adalah informasi yang sangat penting sekali untuk kalian tahu pemirsa. Di mana di sini Pak Erick Thohir dan Pak Sylvester ya membocorkan terkait dengan alasan Pak Jokowi kenapa itu memilih jalan untuk dibenci oleh partainya sendiri, kenapa memilih jalan untuk dibenci oleh teman-temannya sendiri dan ini sangat menarik sekali pemirsa dan ini berkaitan dengan statement Pak Jokowi yang pernah mengatakan bahwa saya akan pertaruhkan reputasi politik saya demi bangsa dan negara. Nah, ini berkaitan dengan itu semua pemirsa. Dan jawabannya sangat menarik sekali dan tidak pernah terpikirkan pastinya oleh para semua pengamat politik. Dan ini langsung disampaikan oleh Pak Erick Thohir dan Pak Sylvester alasan Pak Jokowi mengapa mengambil jalan yang seperti ini. Dan mari kita simak terlebih dulu Mirsa. Ini sangat luar biasa sekali Mirsa. Dan juga Pak Jokowi juga loyal ke Pak Prabowo gitu. Dan Pak Jokowi pernah ngomong ke saya di Solo, Pak Jokowi, Mas Silver, nanti Pak Prabowo ini akan lebih hebat dari saya. Oh iya? Iya. Jadi ketika saya melihat Pak Jokowi orang lain udah ngomong kayak gitu itu setelah kemenangan Pak Prabowo sebagai presiden. Enggak, kemarin waktu pulang di Solo Pak Jokowi. Oh, berarti setelah jadi presiden berarti? Iya. Setelah Pak Prabowo jadi presiden? Iya. Oh. Jadi Pak Jokowi meyakinin betul pilihan beliau dan pilihan kita semua bahwa Pak Prabowo akan lebih hebat dari Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo sebenarnya ini juga harus tahu ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kepada Pak Sylvester terkait dengan dirinya yang katanya Pak Jokowi lebih baik daripada Pak Jokowi. Apa penjelasan beliau pada saat itu bahwa Pak Prabowo akan lebih hebat dari Pak Jokowi? Ya, Pak Jokowi kan gini ya, Pak Jokowi hanya ngomong begitu, ya kan. Jadi ya kita lihat kan bagaimana gini loh. Orang dua-duanya ini orang yang punya jiwa besar, Bang. Terus orang yang tidak pernah menjelekkan orang yang mau menerima masukan itu akan jadi besar. Gitu, Bang. Siapapun gitu loh. Ya kan? Jadi kalau orang yang merasa dirinya dia hebat, sombong, ya kan, nggak mau terima masukan orang, pasti akan hancur dengan sendirinya. Memang itu hukum alam semesta. Iya. Bahwa ketika seseorang itu difitnah, direndahkan, dan dia tidak membalas sama sekali, justru dia akan ditinggikan. Makanya Pak Jokowi. Jadi bukan karena dinilai tidak tahu diri, tidak membalas budi, ya kan? Sebenarnya menurut Budi siapa sebenarnya? Gini, Bang. Pak Jokowi atau PDIP, ya kan? Ya sebenarnya kalau menurut saya fair sama-sama lah, Bang. Ya, sama-sama. Kita melihat waktu Pak Jokowi dari wali kota, gubernur, sampai presiden, ada juga Pak Jokowi juga mendongkrak perolehan suara PDIP. Betul. Ya kan? Terus banyak juga orang PDIP menjabat menteri lah, komisaris, BUMN dan sebagainya. Banyak, Bang. Yang minta-minta komisaris sampai demo-demo Erick Thohir itu dikasih 20. Saudara saya yang dikasih 20. Saudara saya yang kita sama-sama tahu. Kita sama-sama tahu lah yang teriak katanya pejuang aktivis 98. Itu ngancam-ngancam Erick Thohir dapat 20 komisaris. Ini Sylvester Matutina tidak pernah lakukan itu, Bang. Tanya itu Erick Thohir. Gitu loh. Sampai aku diajak, bro, ya kan, lu harus minta juga dong. Kita kan udah menang nih, berkuasa nih. Saya bilang enggak, bro, ya kan. Sekjen gua, bendahara gua bilang jangan, ya kan. Mereka banyak duit katanya, jangan, Bang, malu kita. Itu, Bang. Jadi omong kosong aja narasi-narasi, wah mau membela bangsa, membela, omong kosong semua itu, Bang. Buntut-buntutnya juga minta jabatan. Gitu loh. Jadi Bung Silver nggak sepakat itu ya bahwa Pak Jokowi tidak membalas budi PDIP yang sudah mengendorse 2 kali menjadi presiden, gubernur dan wali kota malah. Ya kan kalau kita mau ngomong, artinya sama-sama menguntungkan sebenarnya ya. Kita ngomong ya. Ya saya nggak tahu apakah Pak Jokowi ikut campur atau Pak Prabowo ikut campur. Di DPR aja. Orang ada peribahasa, the winner
takes all. Benar nggak Bang? Betul. Pemenang akan mengambil semuanya. Tapi Abang lihat, Ketua DPR siapa sekarang? Mbak Puan. Iya kan? Ketua Banggar, Nah, Said Abdullah, Nah. PDIP. kawan-kawan di Koalisi Indonesia Maju ini masih memberikan muka penghargaan kepada PDIP gitu loh. Artinya melihat bahwa Pak Prabowo, Pak Jokowi orang baik kan. Kan ini dalam rangka membangun bangsa, Bang. Pilpres sudah selesai, ya kan? Pilkada udah selesai. Saatnya kita bergandengan tangan, ya kan? Untuk mengajukan Indonesia. Supaya Indonesia ini adil, ya kan? Supaya Indonesia ini nggak ada diskriminasi. Banyak PR-PR kita yang belum terselesaikan, antara lain masalah hukum, ketidakadilan hukum, masalah toleransi, Bang, ya kan? Pembangunan tempat ibadah, orang beribadah supaya bisa freedom, merdeka, kan harusnya diurus kayak gini gitu loh. Ada korupsi, undang-undang perampasan aset itu harusnya kan urus yang begini, Bang. Bukan menjelekan si A, si B, si C, memfitnah gitu loh. Ya. Mau jadi apa gitu loh? Apa anak cucu kita kalau mereka-mereka ini para pecundang, penjahat ini, politisi busuk ini, ya kan? Memberikan hal-hal negatif kepada anak-anak muda kita, anak cucu kita. Ya. Kenapa ini perlu saya konfirmasikan ke Bung Silver sebagai relawannya Jokowi, karena jangan sampai ya Pak, publik menilai bahwa framing-framing yang dibangun oleh PDIP bahwa Pak Jokowi orang yang tidak tahu berterima kasih, ini dianggap sebagai sebuah fakta gitu loh. Ya. Itu yang ingin kita iya. lihat, sebuah keseimbangan informasi. Jadi gini Bang, aku udah bilang tadi, ya kan, ketika seseorang bersama rakyat, udah selesai Bang. Ketika Pak Jokowi ini bersama rakyat Bang, ya kan, udah selesai. Nanti cukup saya Sylvester Matutina yang menjelaskan. Cukup Bang. Nggak usah, yang lain pasukan yang lain udah kalian duduk manis saya aja. Iya. Gitu loh. Ya kan. Kenapa rakyat mencintai Pak Jokowi, dan itu udah terbukti dari Pak Jokowi lengser lengser ke Pak Bon, pulang ke Solo. Beliau masih disukai mayoritas rakyat kita. Gitu loh Bang. Dan masih dielu-elukan. Abang masih ingat, kita kembali lagi tanggal 20 Oktober, bagaimana Jakarta hiruk pikuk sampai ke Solo macet total. Bagaimana menyambut Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Abang ingat itu kan? Iya. Dan memang terlihat sekali memang penghormatan negara kepada Pak Jokowi ketika diantar kembali ke Solo. Itu kan sebuah seremonial negara yang belum pernah ada selama ini. Iya. Di mana terlihat pesawat TNI Angkatan Udara diapit oleh sejumlah pesawat tempur untuk sampai ke Solo. Itu kan luar biasa. Ya, jadi memang kalau orang bilang, oh itu dimobilisasi. Itu yang dimobilisasi Bang, itu hanya mungkin 10%. Saya pelakunya. Masa aja barangkali ya. Jadi itu relawan yang memang ada anak-anak sekolah. Tapi itu hanya 10% Bang. 90%-nya itu datang sendiri. Inisiatif. Ya. Saya ini yang termasuk panitia yang menyambut di Solo bersama yang cukup fair, saudara saya, terbaik saya, yang pendukung Ganjar, itu bergabung kami Bang, namanya Andi Gani Nuawea. Iya. Nah, sekarang beliau staf khususnya Pak Kapolri. Dan juga namanya Mas Eko Sulistyo, tim pemenangannya Ganjar. Jadi kami bertiga ini dan kawan-kawan di Solo, kami memang menyiapkan itu relawan, ada buruh, termasuk kamu menyiapkan makanan di pinggir jalan. Itu benar, tapi itu kan nggak sampai 5% juga nggak sampai Bang. Yang lainnya itu masyarakat datang dengan sendirinya, Bang. Itu loh. Ya, jadi kita lihat bagaimana kecintaan Pak Jokowi. Kami itu dari Bandara Adi Sumarno ke rumah kediaman di Sumber itu bisa 3,5 jam. Ya. Padahal kalau mau ngomong sih dari Sumber
Saya kan biasa kalau ke Pak Jokowi itu atau makan di sampingnya ada sate dahlan itu Bang. Kalau dari bandara saya selalu makan di sate dahlan itu Bang. Persis samping rumah Pak Jokowi. Tinggal jalan kaki aja. Itu paling top itu 30 menit atau 40 menit lah. Gitu Bang. Baik. Bung Silver, berarti kita melihat pasca pemecatan Pak Jokowi tidak merasa terganggu, Pak Jokowi merasa tidak kecil hati, ya kan, atas apa yang sudah diputuskan oleh PDI Perjuangan. Nah, closing statement, Bung Silver, karena kan publik kan juga sedang, jadi jangan sampai spekulasi muncul. Jadi begini Bang, saya hanya mau mengatakan kepada para pembenci ini Bang, dan juga menurut saya tukang adu domba, para pecundang-pecundang ini, ya terserahlah kalau kalian memang mau terus begitu, ya itu hidup kalian sampai mati, ya kan? Tapi saya harus mengatakan bahwa apa yang kalian bikin selama ini tidak berhasil. Yang pertama, kalian mau menghancurkan Pak Jokowi, yang ada Pak Jokowi makin hebat. Terus orang-orang yang didukung Pak Jokowi sudah menjadi presiden, wapres dan lain-lainnya, gubernur, wali kota, ya kan? Tidak berhasil. Kalian mau melengsarkan Pak Jokowi, tidak berhasil. Pak Jokowi selesai dengan kepala tegak. Iya. Ya Bang ya. Dan menurut saya, kan mereka masih nih Bang sekarang, ya kan. Pak Jokowi termasuk sekarang udah mulai sedikit-sedikit ke Pak Prabowo ini. Karena katanya Pak Prabowo terlalu manut ke Pak Jokowi. Padahal kan enggak. Ke Solo lah. Mereka nggak suka. Saya bilang, emang lu siapa? Kan ini orang besti, wajar aja Pak Prabowo ke Solo, ya kan, terus Pak Jokowi ke Jakarta, Kertanegara, mereka kan besti Bang, gitu loh. Ya teleponan, ya urusan mereka gitu, nggak bisa kita juga marah, kecewa, apalagi yang ngomong kayak begini Bang, bukan pendukung Prabowo, tapi pendukung Anies dan Ganjar, gitu loh. Mau mengadu domba ini gitu loh, yang sekarang demo-demo ini kan. Nah, jadi menurut saya, kalian kan katanya jago, hebat, tukang tipu, tukang bohong semua ini, ya kan? Pengadu domba. Kan udah nggak berhasil. Carilah, ya kan, yang lebih pintar lagi, yang lebih hebat lagi. Kalau kalian mau menghancurkan orang, gitu. Kami siap, gitu loh, untuk mengantar itu. Bukan semua pasukannya Pak Prabowo dan Mas Giring Pak juga, cukup saya aja, Sylvester Matutina, satu orang aja. Ya kan? Dan yang kedua, Bang, bahwa saya hanya mau mengingatkan mereka bahwa apa yang kalian lakukan ini akan dicatat oleh sejarah. Anak cucu kita. Itu. Oke, Mirsa, mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan konten kali ini. Ya, seperti apa konten kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi, udah Mirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.